karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Semua itu karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang ambil alih hati, roh dan jiwa kami. Kami mulai dan kami habiskan ibadah raya dunia Praise Anointing Kuala Lumpur yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama, kita katakan amin. Haleluya.
saudara saya persilakan untuk duduk.
hari ini tetap ada. Karena tanpa mujizat Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di minggu yang terakhir, di bulan Maret ini, Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami kehidupan. Maka hidup kami harus menjadi orang benar. Terima kasih Bapak. Segala pujian dan kemuliaan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menerima firman Allah pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semua katakan amin. Just people, I glorify. Tepuk tangan sekali lagi untuk meriah Tuhan. Yes, silakan dulu. Baik, terima kasih pemain musik yang baru belajar. Jadi kita bisa menerima dengan sukacita ya. Halo, shalom. Tetap semangat amin. Ini bulan terakhir, minggu terakhir di dalam bulan ini ya. Karena 1-2 hari ke depan kita sudah memasuki bulan yang baru ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan firman Allah pada saat ini. Yang pertama, semua orang itu telah berbuat dosa. Pahami kebenaran firman Tuhan ini. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau ada di luar sana mengatakan bahwa bayi masih dalam kandungan itu tidak berdosa, itu salah. Bayi dalam kandungan sekalipun itu sudah berdosa. Kita sepakat dengan amin. Katakan amin. Halo, katakan amin. Karena titik awal manusia jatuh dalam dosa itu pada saat Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Dan saat itulah semua manusia catatan terbesarnya berdosa. Maka manusia berdosa tidak mungkin diselamatkan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu harus diselamatkan manusia yang tidak berdosa. Mari kita baca Roma 5 ayat 12 ya. Roma 5 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata 1, 2, 3. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Halo, amin. Saya ada rekam dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, tapi dari mulutnya bisa keluar puji Tuhan. Perhatikan, saya punya rekan, dia tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi dari mulutnya bisa keluar perkataan, tidak dengan nada yang rendah, tetapi dengan nada yang keras. Puji Tuhan. Ada juga rekan saya juga tidak percaya pada Tuhan. Pada saat saya mengatakan kepada dia, Ci, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Dan dia katakan apa? Amin. Halo, perhatikan ini. Nah, dua yang tidak percaya Tuhan ini, dua yang tidak percaya pada Yesus ini, dari mulutnya bisa mengeluarkan kata puji Tuhan, dan yang kedua mengatakan amin. Maka perhatikan, dengan perkembangan dunia sekarang, berbagai cara dunia pun akan menarik kita untuk tidak percaya Tuhan. Berbagai cara, dan iblis bermain di situ. Maka iblis akan masuk melalui cara berpikir seseorang untuk selalu tinggal di dalam keberdosaan itu. Maka hari ini Bapak dan Ibu dan saya bisa diselamatkan hanya satu pribadi, manusia yang tidak berdosa, yaitu hanya Yesus. Perhatikan di situ tadi bahwa firman Allah bahwa dosa itu masuk pertama sekali itu dimulai dari satu orang. Ya, dan sifatnya menjalar. Artinya waktu satu orang itu berdosa, dosa itu tidak tetap ada pada dia,
Sehingga dari satu orang berdosa sampai hari ini kita menjadi keturunan orang berdosa. Perhatikan, ketika Adam dan Hawa berdosa, maka kematian moral dan kematian rohani langsung terjadi. Perhatikan, ya. Jadi waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka memakan buah terlarang itu, maka hari itu juga mereka mengalami kematian moral, mereka juga mengalami kematian rohani. Dan saat itu langsung terjadi, jadi tidak punya jeda waktu pada saat mereka jatuh dalam dosa. Maka perhatikan Kejadian 2 ayat 17, ya. Lanjut Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Maka perhatikan di situ, kematian di situ yang pertama kematian moral langsung, tidak punya jeda. Yang kedua, kematian di situ adalah kematian rohani, langsung, tidak punya jeda. Maka perhatikan, kalau iblis menyerangmu, dia tidak punya waktu, langsung masuk. Dia tidak akan memberikan jeda untuk engkau mengevaluasi, tetapi dia akan langsung menembak. Maka berhati-hati, berhati-hati. Di saat iblis menyerang kita, dia tidak memberikan tanda-tanda, dia juga tidak memberikan selang waktu, tetapi dia langsung masuk. Maka iblis sekarang, kalau kita bisa melihat, dia tidak langsung membuat seseorang pada saat jatuh dalam dosa, dia tidak langsung dibuat dalam kategori langsung berbahaya, tetapi dipupuk, diberikan pupuk, sehingga ibadah itu tidak menjadi sebuah kebutuhan pada dia, tetapi menjadi sesuatu yang menghalangi dia. Maka hari ini, pada saat orang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itulah kematian moral terjadi, kematian jasmani juga terjadi. Maka perhatikan di dalam Kejadian 5 ayat 5, perhatikan di situ tadi, sedangkan kematian jasmani itu baru dialami kemudian. Perhatikan, waktu Adam dan Hawa makan buah itu, kematian moral langsung terjadi. Perhatikan, ya, kematian rohani juga langsung terjadi. Tetapi kematian jasmani itu tidak langsung terjadi. Mengapa? Karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang panjang sabar. Katakan amin. Sehingga kematian jasmani itu tidak langsung. Tidak langsung. Tapi kematian moral langsung. Kematian rohani langsung. Tapi kematian jasmani tidak langsung. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan itu menunggu perubahan. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu sangat menunggu pertobatan dari Adam dan Hawa. Tapi nyatanya dalam Kejadian 5:5, kita baca Kejadian 5:5, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dalam waktunya sangat panjang. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu, tidak langsung mati secara jasmani, tapi mati langsung secara moral, mati langsung secara rohani. 900 tahun itu lebih Tuhan berikan waktu kepada Adam untuk dia mengalami perubahan. Tapi Alkitab mencatat sampai seusia itu pun Adam pun tidak mengalami perubahan. Halo, amin. Sehingga anak Adam dan Hawa siapa? Kain dan Habil. Perhatikan, ya. Seharusnya kalau Adam dan Hawa mengalami perubahan, mereka bertobat, seharusnya dua anak ini menjadi anak kasih karunia. Katakan amin. Tapi nyatanya apa? Kain membunuh Habil. Artinya apa? Bahwa hukum Taurat itu tidak bisa diselesaikan dengan hukum Taurat. Maka ada kematian. Kain mati dan Habil mewakili kasih karunia. Halo, amin. Maka perhatikan, sang sumber kasih karunia itu adalah Tuhan sendiri. Yang pertama sekali itu memberikan kepada Adam dan Hawa pada saat jatuh dalam dosa. Dan kasih karunia ini juga diberikan Tuhan
kepada keturunan berikutnya. Tapi perhatikan, Kain dan Habel pun ambil sebuah keputusan. Kain membunuh Habel dan Habel pun tetap adalah kasih karunia. Maka hidupmu sampai hari ini diwakili dua hal ini, hukum Taurat atau kasih karunia. Maka kita putuskan mulai hari ini kita harus selalu tinggal dalam kasih karunia. Katakan amin. Halo, amin. Kalau tidak, hidup kita sama seperti Adam nanti. Maka perhatikan, dosa akhirnya memisahkan manusia dari Allah. Akibat dosa itu yang terjadi apa? Memisahkan manusia dari Allah. Maka perpisahan di situ adalah maut. Perhatikan, ya. Perpisahan di situ adalah maut. Perpisahan di situ adalah kematian rohani. Bahkan perpisahan di situ berbicara tentang abadi yang dilambangkan dengan kematian badan. Ya, maka perhatikan, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu memisahkan dari Allah. Dan perpisahan di situ yang paling ditakuti adalah maut. Maka perhatikan, Injil adalah bahwa aku begitu berdosa sehingga Yesus harus mati bagiku. Amin. Perhatikan, ke surga itu kalau Bapak nanti masih punya catatan dosa 1-2 hal, tetap tidak bisa masuk surga. Perhatikan, karena ke surga itu catatannya adalah orang yang dibenarkan. Katakan amin. Satu saja dosamu sampai usia ini tetap tidak bisa masuk surga. Satu saja tetap tidak bisa. Maka perhatikan, Injil yang harus kita terima hari ini adalah bahwa kita ini adalah manusia berdosa, sehingga keberadaan kita manusia berdosa ini, Yesus harus mati bagimu. Yesus harus mati bagiku. Namun perhatikan, aku begitu dikasihi dan saya begitu berharga sehingga Yesus rela mati bagiku. Itulah kasih karunia. Amin. Sekali lagi, Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus yang harus kau terima hari ini adalah kita semua manusia berdosa sehingga Yesus harus mati bagiku. Ngomong kanan kiri, saya ini manusia berdosa sehingga Yesus harus mati bagiku. Amin. Jadi Yesus itu harus menerima maut. Maka perhatikan, kita semua tidak merasa lebih unggul dari siapapun kalau kita mengakui kasih karunia Tuhan. Namun kita juga tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Amin. Perhatikan lagi, kita tidak bisa merasa lebih unggul dari siapapun. Namun kita juga tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun bahwa engkau lebih unggul. Amin. Maka ingat hal ini. Ada 2 status manusia di hadapan Tuhan. Pertama, terhisap karena keturunan Adam tadi, sehingga dalam dosa, atau terhisap manusia baru di dalam Kristus. Perhatikan, ada 2 status manusia hari ini. Yang tadi orang itu pun mengaku puji Tuhan, padahal dia tidak percaya Tuhan Yesus. Yang satunya juga tadi ngomong tentang amin, waktu saya deklarasi tentang perkataan yang baik padanya. Bahkan kita sendiri pun yang sudah di dalam Yesus, tapi engkau dan saya sudah di dalam Yesus, tidak perlu engkau tunjukkan kepada orang lain bahwa engkau lebih unggul dari mereka. Tetapi perhatikan, engkau di dalam Yesus, hanya Tuhan dan Yesus dan engkau yang tahu. Tetapi dalam wujud sehari-hari, kau pasti berbeda dengan orang lain. Katakan amin. Maka
Maka perhatikan firman Allah pada saat ini, mari semua kita harus terhisap pada manusia baru. Semua kita harus terhisap yang disebut dengan lahir baru. Semua kita harus terhisap yang disebut menjadi keturunan Kristus. Amin. Maka kalau engkau hari ini masih terhisap dengan sistem hukum Taurat, engkau adalah keturunan Adam, berdosa. Tapi pada saat engkau sudah terhisap dengan kasih karunia Tuhan, engkau bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Katakan amin. Halo, amin. Kita harus menerima dibenarkan dulu. Harus menerima. Banyak orang tidak mau menerima dibenarkan dulu karena selalu dia berpijak kepada keberdosaannya. Bapak dan Ibu harus terima dulu bahwa engkau sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Bukan orang lain yang membenarkanmu, tapi Yesus yang tidak berdosa itu yang membenarkanmu. Kalau saya manusia berdosa membenarkan manusia berdosa, itu tidak mungkin. Tetap statusnya dosa. Tapi kalau Yesus orang berdosa, Yesus manusia yang tidak berdosa mengatakan kepadamu dan kepada saya, engkau dibenarkan. Maka hari ini identitasmu adalah menjadi orang benar. Katakan amin. Maka hidup itu harus jadi orang benar. Kelola keuanganmu dengan benar. Ya, kelola waktumu dengan benar. Yesus tidak pernah berbicara, ayo engkau jadi orang baik. Enggak, tapi harus jadi orang benar. Mengapa? Karena orang baik, orang tidak kenal Yesus pun jauh banyak lebih baik dari kita semua. Banyak. Bapak dan Ibu keluar dari gereja ini menemukan orang yang tidak kenal Tuhan. Justru secara etika moral mereka jauh lebih baik dari kita. Tapi orang-orang seperti itu tidak dikatakan Yesus orang benar. Perhatikan. Tapi engkau dan saya yang masih etikanya tidak baik, tapi Yesus mengatakan kepadamu engkau orang benar. Engkau dan saya orang benar bukan karena perbuatanmu benar, tapi karena Yesus yang membenarkan. Amin. Halo, amin. Perhatikan firman Tuhan sekali lagi. Tuhan mau kita semua hidup dalam kasih karunia ini harus menjadi pribadi yang lahir baru. Waktu Yesus ngomong kepada Nikodemus, kau harus lahir baru. Tapi Nikodemus dengan terikat dengan hukum Taurat, responnya apa? Masa saya harus lahir? Masa saya harus kembali lagi ke rahim ibu saya? Itu jawaban hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan bukan seperti itu. Artinya cara berpikirmu, cara meresponmu, cara menanggapimu harus menjadi orang benar. Kita harus menerima dulu jadi orang benar, makanya surga bisa menerima. Amin ya. Maka perhatikan, mulai hari ini kita semua harus terhisap menjadi manusia baru. Katakan amin. Ngomongkan kiri, saya hari ini terhisap menjadi manusia baru. Yang kedua, perhatikan. Tetaplah ada di dalam kasih karunia. Ya. Filipi 3:9 kita baca 1, 2, 3. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan firman Tuhan ini. Orang Kristen kalau hanya membaca firman Tuhan yang sepintas, maka identitas dia sama dengan identitas hukum Taurat. Maka kebenaran tertinggi bagi orang yang hukum Taurat adalah perbuatannya. Padahal perbuatan kita tidak ada lagi yang benar di hadapan Tuhan, betul? Tidak ada. Mau sebaik apa Bapak dan Ibu di dunia ini, tetap tidak bisa jadi orang benar. Harus Yesus yang membenarkanmu. Bukan perbuatanmu yang membenarkanmu, tapi harus Yesus yang membenarkan. Katakan amin.
Misalnya saya punya anak 3, ya, di depan ini, tapi di belakang sana juga banyak anak. Perhatikan, hanya saya yang mengenal, hanya saya yang bisa membenarkan dari ratusan orang di situ, anak-anak. Hanya saya yang bisa membenarkan bahwa anak saya 3 orang ada ini. Perhatikan, yang lainnya itu saya tidak benarkan. Tapi yang saya benarkan dan saya kenal adalah anak saya. Maka mulai hari ini engkau bukan lagi keturunan Adam, engkau adalah keturunan Yesus. Mulai hari ini engkau ada Bapakmu adalah Yesus. Jadi Bapa di surga itu pasti mengenal anak kandungnya dong. Katakan amin. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan, Yesus ada di depan kita. Dan identitas semua hari ini menjadi anak kandungnya. Pada saat engkau mengetahui bahwa engkau anak kandungnya, maka hari itu juga engkau pasti dibenarkan. Katakan amin. Halo, amin. Semua semangat amin. Jangan ditulis amin. Ini biasanya selesai liburan semangatnya kurang. Ya, apakah karena kebanyakan makan gitu lah? Saya melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu agak gemuk-gemuk sedikit ya. Sepertinya ada naik 1-2 kilo ini semua ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya, itu berkat Tuhan, harus dinikmati. Ya. Perhatikan Bapak dan Ibu dan semua jemaat Tuhan, kebenaranmu bukan karena ketaatanmu. Ya, kebenaranmu bukan karena ketaatanmu, tapi karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Perhatikan, orang selalu berpikir harus benar-benar taat bisa masuk surga. Tidak ada yang bisa taat. Tidak ada. Termasuk saya pun, ketaatan saya pun tidak ada ketaatan yang sempurna. Maka jangan bangga dengan ketaatanmu mengaku kepada Tuhan saya orang taat. Maka waktu Yesus datang kepada orang kaya, orang muda yang kaya raya, perhatikan, Yesus juga datang kepada orang setengah tua yaitu Zakheus. Perhatikan momen ini. Waktu Yesus datang kepada orang kaya yang muda ini, apa kata Yesus kepada anak muda ini? Ikutlah aku. Tapi sebelum peristiwa itu, Yesus ngomong kepada anak muda ini, dan anak muda ini pun mengakui ketaatannya. Semua hukum Taurat hampir semua dilakukan. Dan Yesus pun tidak menyangkalnya. Anak muda yang kaya raya ini hampir sempurna. Hampir sempurna. Tetapi dia datang kepada Yesus dengan konsep saya orang taat. Saya taat melakukan semua hukum Taurat. Taat. Tapi pada saat Yesus menyinggung apa yang dalam hatinya, yang apa yang terpelihara dalam pikirannya selama ini, Yesus cuma ngomong, saya tidak menyangkal bahwa engkau hampir sempurna dalam hukum Taurat. Tetapi satu hal, jual hartamu, ikutlah aku. Anak muda itu sedih dan tidak mau ikut Yesus. Perhatikan. Tapi waktu Tuhan datang kepada seorang bapa yaitu Zakheus, secara pekerjaan, itulah pekerjaan yang paling dibenci karena pemungut cukai. Pemungut cukai itulah pekerjaan yang paling dibenci oleh orang Israel. Sedangkan Zakheus ini adalah orang Israel dan dia bekerja sama bangsa Romawi. Artinya kebencian orang Israel kepada Zakheus ini itu 2 kali lipat. Selain posisinya seorang pemungut cukai, tapi yang kedua, dia pun adalah bangsa pribadi yang memberontak kepada bangsanya karena dia bekerja untuk bangsa Romawi. Tapi waktu Yesus mendatangi dia, waktu dia dengar tentang Yesus,
Siapa itu Yesus? Zakheus mendengar, Zakheus ada kerinduan, Zakheus ada mendatangi. Dia sadar dengan keberadaan fisiknya. Dan dia tahu bahwa Yesus lagi dikerumuni banyak manusia. Perhatikan, apa respon daripada Zakheus? Dia lari duluan ke depan. Dan apakah Zakheus tahu bahwa Yesus akan melewati jalan itu? Tidak tahu. Dia hanya berinisiatif saja dengan kerendahan hatinya. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Siapa itu Yesus? Akhirnya dengan badan fisiknya yang pendek tadi, dia tidak bisa menjangkau orang-orang pada saat kerumunan itu terjadi. Dia lari duluan. Perhatikan orang kaya itu lari duluan. Kalau orang miskin lari duluan, tidak ada yang heran. Tapi kalau pejabat yang lari duluan, pasti bertanya-tanya. Pasti tentang masalah harga diri, Zakheus tidak mau tahu lagi. Karena pemungut cukai adalah orang yang paling ditakuti. Dan dia seorang pejabat yang sangat ditakuti. Bayangkan kalau Zakheus lari-lari duluan. Dan dia tidak pernah mengenal tentang Yesus itu siapa. Tapi waktu dia pergi lari duluan, dia tahu dengan kerinduan itu. Dan Yesus juga tahu, jauh di dalam pikirannya Zakheus, Yesus tahu bahwa ada satu pribadi dari sekian banyak yang rombongan ini mengikuti saya, tapi hanya satu yang mau menerima kasih karunia, itu Zakheus. Maka Yesus pun melewati kota Yeriko itu. Dan Yesus pun langsung datang dan dilihat orang kaya tadi pejabat naik ke atas pohon. Lari aja sudah memalukan. Apalagi seorang pejabat naik atas pohon. Apa kata orang? Tapi Yesus datang kepadanya, Zakheus, turunlah. Aku akan mampir di rumahmu. Dari sekian banyak orang mengikuti Yesus, hanya kepada satu pribadi ngomong, aku mau mampir di rumahmu. Dari sekian banyak manusia yang mengikuti dia, hanya kepada Zakheus. Dan waktu Zakheus ada masuk di situ, dan Yesus masuk ke rumahnya. Dan apa kata Yesus kepada Zakheus saat itu? Zakheus, engkau dan seluruh isi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Halo, amin. Maka kebenaran Zakheus dibenarkan bukan karena perbuatannya. Kebenaranmu hari ini dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tapi itu hanya semata-mata kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ayo hargai itu. Jangan bermain-main lagi dengan hidup. Katakan amin. Hidupmu harus benar. Jadi orang tua harus jadi benar. Atur keuanganmu dengan benar. Atur waktumu dengan benar. Orang baik di luar sana sudah banyak, tapi orang benar belum tentu. Tuhan hanya mencari orang benar, bukan orang baik. Karena apa? Identitas yang Tuhan berikan kepada bukan orang baik, tapi jadi orang benar. Ngomong kanan kiri, saya orang benar. Kalau yang saya orang benar. Lebih semua lagi saya orang benar. Amin. Maka kebenaran kita hari ini pertama-tama terjadi itu karena kita telah diampuni. Setuju katakan amin? Terus kita dibenarkan. Terus kita diterima oleh Allah karena iman. Jadi engkau dan saya dibenarkan, diterima oleh Tuhan bukan karena perbuatanmu, tapi karena iman. Amin ya. Perhatikan sekali lagi, kebenaran kita hari ini pertama-tama terjadi itu karena kita sudah diampuni. Jadi belum diampuni tapi sudah diampuni. Hari ini juga Bapak dan Ibu sudah dibenarkan. Dan hari ini juga Bapak dan Ibu sudah diterima oleh karena Allah. Dan Bapak dan Ibu terima karena iman. Engkau mengaku dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah pengakuan iman. Jadi pada saat engkau diterima oleh Tuhan karena pengakuan imanmu tadi, bukan karena perbuatanmu tadi. Katakan amin. Kita baca Roma 4 ayat 5. Lanjut, Roma 4 ayat 5.
Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bapak dan Ibu paham firman ini? Karena saya juga agak sulit. Ya, terjemahan bebasnya memang ya agak sulit kita memahami. Ya, saya mencari terjemahan yang lainnya. Artinya begini: kalau seseorang tidak bergantung, kalau tidak bergantung pada hasil usahanya sendiri dan hanya percaya penuh kepada janji Allah saja, maka berkat yang dia terima itu dianggap sebagai hadiah. Ya. Saya baca sekali lagi. Kalau seseorang tidak bergantung pada usaha, hasil usahanya sendiri, dan hanya percaya penuh kepada janji Allah saja, berkat yang diterima itu dianggap sebagai hadiah. Dan itulah yang benar tentang kita. Allah mengampuni kejahatan kita masing-masing tanpa syarat. Lalu Allah menerima kita sebagai orang yang hidupnya benar. Tambah bingung? Tambah bingung atau semakin mengerti? Hah? Yuk, saya apa sekali lagi ya? Jadi seseorang tidak bergantung, tidak boleh bergantung pada hasil usahanya sendiri untuk dibenarkan. Amin. Tapi modal percaya, kau hanya percaya. Modal utamanya, kau harus percaya. Bukan usahamu, tapi percayamu. Katakan amin. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah yang memberi janji itu. Maka perhatikan, kita yang benar tadi tentang kita hari ini, kebenaranmu bahwa Allah itu sudah mengampuni semua kejahatanmu tanpa melihat lagi perbuatan-perbuatanmu tadi. Allah langsung mengampunimu pada saat kau percaya. Amin. Halo, amin. Kalau Tuhan sampai hari ini masih mempertimbangkan semua perbuatanmu, kau tidak akan pernah menerima kasih karunia. Tapi hari ini Tuhan memberikan pengampunan kepadamu tanpa melihat lagi segala kejahatanmu hari ini. Kalau Tuhan melihat kejahatanmu hari ini, tidak ada kasih karunia yang kau terima. Amin. Tapi pada saat engkau percaya padanya, engkau menerima Dia, hari itu juga engkau disebut orang benar. Amin ya. Kalau engkau sudah disebut jadi orang benar, maka hari ini Kristus Yesus sendiri itu sudah langsung ada di dalam. Amin. Jadi waktu kau dibenarkan itu karena Bapa di surga melihat Yesus yang ada padamu, bukan lagi melihat perbuatanmu tadi. Kalau kasih karunia selalu condongnya nanti melihat perbuatanmu, itu bukan kasih karunia lagi, itu hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dibenarkan karena perbuatanmu. Hukum Taurat itu kalau engkau salah, engkau kena kutuk. Amin ya. Firman Allah tidak pernah lagi mengutukmu. Yesus sendiri tidak pernah lagi mengutukmu. Perhatikan di situ, ya. Jadi Yesus sendiri sudah ada di dalammu. Kalau Yesus sendiri sudah ada di dalammu, itu yang membuat engkau dosa jadi orang benar. Tadi temanku itu yang ngomong, puji Tuhan, Yesus tidak ada di dalamnya. Mulut boleh ngomong, tapi Yesus tidak ada di dalamnya. Tapi Bapak dan Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, waktu kau mengatakan puji Tuhan itu
di mana surga terbuka karena Yesus melihat di dalammu. Amin. Yesus melihat di dalammu. Perhatikan. Waktu seorang ibu tadi mengatakan amin, waktu saya ngomong kepada orang Kristen sendiri, kalau sehat kuat makmur panjang umur, awet muda diberkati Tuhan, belum tentu jawabannya amin. Dia. Tapi yang tidak percaya Tuhan ini tadi, dia ngomong amin, tapi Yesus tidak ada di dalamnya. Halo, amin. Maka hari ini waktu kau mengatakan amin, itu karena Bapa di surga sudah melihat Yesus di dalammu. Maka kau jadi orang benar. Maka perhatikan Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Perhatikan, ya perhatikan. Tubuhmu ini dan tubuh saya, kalau tidak ada roh, tidak ada kehidupan. Ya. Tubuhmu yang masih awet muda, tubuhmu yang pakai lipstik, wajahmu yang pakai bedak, kalau tidak ada roh di dalamnya, kau sama juga dengan makhluk mati. Perhatikan. Jadi, jika Kristus ada di dalammu, maka tubuh ini memang mati karena dosa, tetapi roh kehidupan, ya, karena kebenaran. Maka perhatikan, dosa tubuh kita yang daging ini tidak perlu kau pertahankan, karena dia akan mengalami kematian dan dia akan kembali ke tanah. Maka hidupmu dan hidup saya sekarang ini punya nilai kebenaran tertinggi karena ada Roh Kristus, ada Roh Kudus di dalam. Kalau tidak ada, sama saja sekalipun dia masih hidup, tapi nyatanya dia juga sudah mati. Maka perhatikan firman Allah pada saat ini, bahwa dalam tahun-tahun ini perhatikan, dunia ini tidak semakin baik-baik saja, ya, tidak semakin baik-baik saja. Termasuk daerah kita ini juga tidak semakin baik-baik saja. Kondisi hutan juga tidak semakin baik-baik saja. Maka perhatikan, kalau hari ini, ya, di dunia semua orang juga sudah beberapa negara pakai chip sendiri yang ditanam di tubuhnya. Kalau orang mengatakan itu kemajuan teknologi, dan mungkin semua nanti orang akan mengarah ke sana, maka nggak perlu pakai lagi SIM card, nggak perlu pakai lagi ATM, kartu ATM yang lain-lain, karena semua sudah pakai chip. Kalau orang dulu mengatakan itu kemajuan teknologi, tapi kalau secara politik, kalau secara orang-orang intelektual, ini mengarah bahwa akan ada dari sekian banyak juta manusia yang hanya dikontrol satu orang saja, karena kepintarannya melebihi daripada manusia yang lain. Semua boleh berpendapat, tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, itu tanda-tanda akhir zaman. Amin. Pertanyaan, nanti kalau itu tiba di Kuala Gurun, semua pakai chips, saya mau tanya, Pak Beni mau ikut gak? Ditanam tuh chips. Karena kalau nggak ditanam, uang nggak berlaku lagi, uang cash itu nggak berlaku. Kemana mau pergi, tempel aja. Itu yang bayar. Nah sekarang, kalau nggak mau, Bang Ferdinand mau nggak? Kalau itu nanti ditanam, tiba-tiba itu sekarang tiba masanya di Kuala Lumpur. Harus ya? Iya, daripada nggak makan Bang. Hah? Nah, jadi perhatikan, di dalam hal ini nanti terjadi kebenaran akan muncul bersama-sama. Ya, yang ini pendapat ini, yang ini pendapat ini, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Perhatikan, ya. Selama engkau di dalam Yesus, selama engkau percaya pada Yesus, mau apapun yang lengket dalam tubuhmu aman. Setuju katakan amin. Mau apa di
tempelin padamu? Mau sabit sudah di dalam leher ini, ya. Terus engkau dihadang di tengah jalan, yang hadang bawa parang, kalau parangnya tajam masih mendingan. Kalau tumpul, kan matinya lebih susah lagi, ya tuh. Nah, selama engkau di dalam Yesus, kau tidak pernah menyangkal Yesus, di dalam kesulitan apapun, hidupmu aman. Katakan amin. Nah, maka sebelum semua itu terjadi, kita sudah diangkat Tuhan. Itu saja. Halo, amin. Loh, kapan Tuhan datang kan kita tidak tahu. Betul? Bisa saja Tuhan datang 2-3 hari dan kita masih awet muda, ya sudah, terangkat aja. Gak usah nunggu sampai tua baru terangkat, gak usah. Setuju? Maka hidup mudah hidup saya karena sudah dalam Yesus, gak perlu lagi ada yang takuti. Mau chips kah, mau apakah, mau polisi kah, mau apakah, gak perlu lagi takuti. Karena hidupmu sudah di dalam Yesus. Itu cukup, gak usah ditambah-tambah lagi. Ya, Pak, supaya lebih ampuh lagi Pak, saya harus pakai dukun ini Pak, gak usah. Yesus cukup bos. Ya, gak usah ditambah-tambahin lagi. Pak, punya pisau pengaman Pak di sini Pak. Walaupun sebesar ini, gak usah lagi. Yesus cukup, gak perlu lagi ditambah. Halo, amin. Nah, perhatikan, Kolose 3:4. Kolose 3:4, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin kan? Amin? Halo, amin. Mau Kris, mau hidupmu pasti aman. Mau suatu negara ada sedengan lingkaran, bensin tidak ada lagi, semua jadi jalan kaki, hidupmu aman. Maka mulai hari ini latihan jalan kaki. Ya. Harus latihan minimal berapa meter, berapa kilo satu hari, ya. Halo, amin. Loh, puji Tuhan kita masih di Kuala Turun ini. Kalau bensin tidak ada masih bisa jalan kaki ke kantor, betul nggak Pak? Loh, kalau orang di Jakarta dari Tangerang pergi ke Jakarta Pusat mau jalan kaki, dia di Grogol aja sudah mati duluan dia di sini karena kehausan. Kita di sini ke kantor dekat. Bang Benny kan kalau ke desa-desa kan tinggal telepon aja. Amin ya. Oh, kantor polisi dekat. Sana cuma lari berapa kilo dapat kok. Jadi apa? Halo, amin. Jadi hidupmu dan hidup saya jangan takut karena terlalu besarnya, banyaknya viral yang menakutkan hari ini. Kalau kau sudah di dalam Yesus, apa yang katakan firman Tuhan tadi, itu pegang. Itu pegang. Karena di dalam perjanjian lama, Mesias itu disebut tunas adil. Dan Tuhan keadilan kita. Seperti apapun yang tidak kau terima hari ini ketidakadilan, Tuhan tetap adil padamu. Katakan amin. Puji Tuhan, wakil gembala kan dapat promosi, gitu ya. Dari satu kecamatan naik ke kabupaten. Saya bilang sama beliau, WA, Pak, ini pangkatnya naik atau turun? Kan saya nggak paham. Kalau pangkat naik aja Pak, tapi kalau daerah mungkin dia turun. Karena sana kelas 3 kaya, Gunung Mas nggak tahu kelas berapa. Ya gitu ya. Nah artinya begini, posisi dia menjadi wakil itu kita dengar aja sudah luar biasa, betul? Halo, amin. Nah baru yang kedua, ditempatkan di Pulau Kuse itu mujizat. Sehingga gembala dan wakil gembala itu kerja kami bersama, traveling tiap minggu. Palangkaraya turun, nanti Palangkaraya turun, pisau dia. Hampir setiap minggu kami seperti itu. Halo, amin. Saya menunggu Pak Philip nanti setelah pensiun baru saya juga pensiun ya. Jangan kesana kemari gitu ya. Tapi kita bisa melihat orang lain bisa ngomong kesana kemari, tapi orang hidup dalam Kristus dia akan selalu dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Maka di luar sana kau terlalu banyak ngomong. Kita ngomong sama Tuhan saja. Pasti semuanya aman hidup. Katakan amin. Dan kita bersyukur Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat, bahkan promosi kepada setiap jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan
yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak tinggalkan. Pasti selalu Tuhan benarkan. Amin ya. Maka kebenaran yang kita miliki bukan kebenaran kita sendiri, melainkan kebenaran Yesus yang kita percayai. Kita baca dulu 1 Korintus 1:30. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Percaya ini bahwa kau hari ini menjadi orang benar bukan karena perbuatanmu, tapi karena Yesus. Amin. Halo, amin. Saya sudah berkali-kali membuat suatu contoh seperti ini. Ya, suatu saat Bang Benny punya anak. Amin, Bang? Jangan nanti dah. Nah, ternyata anaknya Bang Benny ada makan di rumah makan. Saya melihat. Ya, waktu saya melihat saya membayar. Pertanyaan saya, anaknya Bang Benny saya bayar karena anaknya atau karena Bang Benny? Karena Bang Benny. Artinya dia dibenarkan, dibayar itu karena bapaknya. Amin. Jadi kalau hari ini saya dibenarkan oleh Yesus, dibenarkan oleh Bapa, itu karena Yesus sudah di dalamku. Percaya itu. Amin ya. Sehingga anaknya Bang Benny tadi itu saya bayar. Saya bayar bukan karena melihat wajahnya, tapi saya bayar dia karena melihat bapaknya. Jadi kalau anaknya Bang Benny saya bayar, itu karena bapaknya, bukan karena anaknya, tapi karena bapaknya. Maka hari ini engkau dibenarkan oleh Yesus, engkau dibenarkan oleh Bapa di surga, engkau dibenarkan oleh Allah, itu karena sudah Yesus ada di dalammu. Maka hari ini engkau sudah dibenarkan dan semua dosamu lunas. Amin. Dan kita hidup dan kasih karunia Tuhan, gak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Bukan berarti besok kau tidak bisa melakukan dosa. Apakah orang benarkan itu bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi identitasmu bukan itu lagi. Tetapi setiap keberdosaanmu itu pasti ada dampaknya. Nah, dampaknya itu bukan Tuhan menghukummu, tapi karena kelakuanmu sendiri. Halo. Amin. Tapi di hadapan Tuhan kau tetap anaknya. Tapi semua risiko keberdosaanmu itu kau tanggung. Karena ulangmu sendiri, bukan karena Tuhan yang menghukummu, bukan. Amin. Perhatikan. Sehingga kalau kita melihat lagi dalam 2 Korintus 5:21, satu lagi 2 Korintus 5:21, kita baca bersama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Perhatikan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya sekali lagi, kalau dosamu hari ini kecil, Yesus tidak butuh dia menjadi Tuhan. Yesus hanya butuh menjadi guru moral, cukup. Tapi karena dosa kita yang terberatnya adalah maut, maka Yesus itu harus jadi juru selamat. Kalau dosa dan dosa saya tidak mengarah kepada maut, Yesus cukup hadir sebagai guru moral. Tapi karena dosa itu akibatnya maut, maka Yesus harus jadi juru selamat. Dia harus mati. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu karena keberdosaan kita. Seharusnya kita yang harus disalib sana. Tapi Yesus mengambil alih semua supaya engkau dan saya tidak perlu lagi disalibkan. Cukup salib Yesus mewakili kita semua di hadapan Dia. Amin. Itu keberadaan saya hari ini. Sehingga apa saja dalam hidup yang masih
saudara pentingkan lebih daripada Tuhan? Pertanyaan kau renungkan hari ini. Apa saja dalam hidupmu yang masih saudara pentingkan lebih daripada Tuhan? Apa? Makanan harus di bawah Tuhan. Keluarga harus di bawah Tuhan. Pekerjaan harus di bawah Tuhan. Proyek-proyekmu harus di bawah Tuhan. Harus Tuhan yang utama. Tidak boleh ada di atas Tuhan. Harus semua di bawah kasih karunia. Semua harus di bawah keselamatan. Kalau Yesus datang padamu dan pada saya hanya memperbaiki moralmu saja, Yesus cukup menjadi guru agama. Amin. Tapi engkau dan saya akibat dosa ini mau kematian. Maka Yesus hadir tidak bisa cukup hanya sekedar guru, tapi harus jadi juru selamat. Karena hanya Dialah pribadi yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Bapak dan Ibu dan saya harus terus sadar dalam hal ini. Gereja kita termasuk saya harus akan selalu mengkhotbahkan ini. Kan selalu. Bapak dan Ibu mau bosan silakan. Tapi mimbar ini hanya ngomong tentang Yesus saja. Mimbar ini bukan tempat untuk memperbaiki motivasi-motivasi. Tapi di firman itu pasti semuanya bisa diubah. Amin. Pasti bisa. Hanya kita merespon saja, mau berubah atau tidak. Dan kalau orang itu tidak mau berubah, dia pasti berbeda dengan orang yang mau berubah. Katakan amin. Bapak dan Ibu punya pergumulan, yang berdiri ini juga punya pergumulan. Bapak dan Ibu punya beban, yang di depan ini juga punya beban. Tapi yang membuat kita berbeda, responmu terhadap setiap masalah. Katakan amin. Responmu. Bisa responmu itu selalu tertata dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang membela. Firman Tuhan itu akan menyelesaikan masalahmu. Firman Tuhan itu yang akan menyelesaikan semua apapun yang kau terima hari ini. Saya dan Ibu hari ini banyak orang meminta kerjasama, ya, di dalam hal usaha. Sepertinya ini berkat, dan kami sampai sekarang juga masih mendoakan. Dan yang mau mengajak kerjasama itu adalah orang-orang juga yang bisa dipercaya. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah ini keinginan Tuhan atau tidak? Apa itu masalah? Tetap masalah. Masalahnya apa? Di zaman kami jangan sampai salah melangkah. Halo, ada orang tidak percaya, tiba-tiba hubungi saya. Dia mau ada acara hari rayanya, tidak punya uang. Dan saya bilang sama ibu, bagaimana Bu? Dan tiba-tiba 2-3 hari saya berkati dia. Saya berkati dia, terima kasih Pak, sudah ada waktunya kami untuk beli kue untuk hari raya. Ya puji Tuhan, gitu. Nah, halo, perhatikan, harus Tuhan nomor 1 semuanya. Ya, harus Tuhan. Semua pekerjaanmu harus dibawa. Profesimu harus dibawa. Semua apa yang kau rencanakan, biar semua dibawa kehendak Tuhan. Amin. Maju Bang Begi. Ya, walaupun 2-3 jurus kita mainkan Bang. Ya. Haleluya. Semua dikasih Tuhan, katakan amin. Minggu depan sudah bulan yang baru ya, bulan April. Hari Jumat Agung, kita ibadah tempat ini jam 5 sore, ya, supaya bisa bangun siang Jumatnya. Jadi kita ibadah sore jam 5. Katakan amin. Ngomong semangat. Saya mau ibadah hari Jumat dan seterusnya. Nanti Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, gitu ya. Halo, amin.
Kita semua bangkit hari ini. Amin, amin. Selalu ku ingat segala yang tadi ada. Kuncinya ada pas Pak. Ya. Kunci yang tadi Pak. Ya, yang tadi kunci. Selalu ku ingat segala kebaikan di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Kunci yang pertama Bang, jangan dibawa balik. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Sekali lagi, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Lagi amin. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari sekalian, amin, amin Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Besar setiamu, besar kasih-Mu pada kami. Haleluya, amin. Kami selalu bersyukur padamu Tuhan. Segala yang kami perlu Kau cukupkan. Oh, amin. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu
setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Tuhan yang selalu kami sanjung, yang kami muliakan. Hidup kami sekarang itu hanya semata-mata pemberian kasih karunia Tuhan. Injil Yesus sudah membebaskan kami. Injil Yesus sudah memerdekakan kami. Kami tidak terkungkung lagi di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan. Hukum Taurat tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan. Tetapi kasih karunia Yesus Kristus sudah menyelesaikan, menuntaskan itu. Sehingga kami sekarang ada di bawah kasih karunia Tuhan, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Maka ucapan syukur kami yang setinggi-tingginya, yang terus harus kami utarakan, yang terus harus kami sampaikan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk semua keluarga kami. Terima kasih untuk suami istri yang sampai hari ini mereka teguh, kokoh, berdiri semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah mereka sebagai orang tua menjadi teladan buat semua anak-anak, baik dalam perkataannya, baik dalam setiap langkah-langkahnya, baik dalam setiap komunikasi, baik dalam setiap iman yang dilihat, bahkan baik dalam setiap tindakan rohani yang mereka lihat sendiri. Terima kasih Bapak. Jadikan kami orang tua menjadi Tuhan yang bisa dilihat oleh anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebagai orang tua, pada saat kami terus mencintai Tuhan, ada terus di dalam naungan Tuhan, kami akan percaya bahwa anak kami pun akan mengikuti jejak kami, orang tuanya. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha, promosi lepas promosi akan selalu Tuhan berikan. Dan kami percaya dalam setiap perjalanan hidupmu keluar masuk dari rumah, perlindungan keselamatan dari Tuhan akan selalu ada pada keluarga kita masing-masing. Anak-anak kita akan selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang terbaik dari semua angkatannya. Bahkan mereka memiliki masa depan yang jauh lagi lebih baik dari kami orang tuanya. Karena Tuhan yang menata mereka sejak kecil. Terima kasih Bapak. Kami mau seluruh keturunan kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang mencintai Tuhan, orang-orang yang akan terus bersekutu dengan Tuhan. Karena masa depan rumah tangga kami adalah masa depan di mana kami sebagai imam, sebagai orang tua yang akan terus mengestafetkan itu kepada setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami bersyukur untuk setiap promosi yang sudah Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biar melalui profesi, biar melalui promosi, biar melalui usaha, melalui segala sesuatu yang mereka miliki hari ini, mereka juga persembahkan itu kepada Tuhan. Melalui pelayanan mereka, melalui penyembahan mereka, melalui setiap persembahan mereka, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Pada saat mereka memberikan waktunya, maka Tuhan pun memberikan panjang umur pada mereka. Pada saat mereka menabur keuangan, maka Tuhan pun akan menambahkan keuangan kepada mereka semuanya. Pada saat mereka memberikan segala sesuatu yang talenta kepada mereka, maka semua apa yang mereka miliki pun menjadi berkat untuk keturunannya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan hidup kami hari ini adalah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati seluruh pelayan kami di tempat ini, diberkati juga setiap pekerjaan kami, diberkati juga dalam setiap daburan kami hari ini. Bapak dan Ibu, pada saat kita menabur buat pekerjaan Tuhan, Tuhan mau memberkati berlipat kali ganda persembahanmu, persepuluhan, ucapan syukurmu, apapun yang Tuhan taruh hari ini, termasuk juga pembangunan di tempat ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari terima berkat Tuhan dan semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Silakan dulu.